Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NPM 033323111072. Saya mahasiswi dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pendidikan di bawah dosen pengampu Bapak Yusuf Maronta, SPD MPD. Baik teman-teman, di sini saya ingin menceritakan tentang parenting orang tua saya. Jadi saya itu dididik dengan parenting VOC atau parenting Mama-Mama Timur. Iya, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, orang tua dari timur itu memiliki pola asuh yang cenderung keras, disiplin, dan juga menekankan pada ketaatan. Jadi teman-teman, dulu bahkan sampai sekarang ketika saya dan ketiga saudara saya meminta izin untuk pergi bermain atau pergi buat tugas atau pergi nonton sama teman-teman, duduk nongki atau bahkan ke rumah tetangga. Misalnya kita izinnya jam 9 malam itu kita udah balik. Tapi kalau kita lewat dari jam 9 itu baliknya itu pasti dimarahin, bahkan sampai dipukul. Jadi orang tua saya itu sangat disiplin soal waktu teman-teman. Misalnya jam istirahat itu jam segini, waktu makan itu jam segini, waktu belajar itu jam segini. Jadi itu sudah diatur, udah ditentukan. Kalau kita langgar, kalau kita tidak patuh, ya resikonya dua. Kalau tidak dimarahin, ya dipukul. Dan ada juga misalnya ketika orang memutar ngaji di masjid. Nah itu tuh kita udah cepat-cepat mau balik atau cepat-cepat mau mandi. Karena sebelum azan itu semuanya harus sudah mandi. Itu yang orang tua saya terapkan. Dan orang tua kami itu sangat menekankan pada pendidikan. Biasanya dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu waktu kami full dengan belajar. Nanti hari Minggunya itu baru bisa main. Jadi ketika hari Minggu tiba itu kami sangat bersemangat, kami sangat senang. Karena bisa kumpul sama teman-teman, bisa keluar main. Itu hanya di hari Minggu, tapi kalau di hari-hari lain ya belajar, di rumah, karena juga dilarang untuk terlalu sering keluar rumah. Ketika malam hari, waktu keluar rumah itu orang tua saya kasih batasnya itu di jam 9. Jadi waktu jam 9 itu udah tidak dibolehin untuk keluar rumah. Pasti udah dikunci pintu, udah dimatiin lampu. Itu udah pertanda kalau udah nggak boleh keluar rumah. Apalagi anak perempuan. Kemudian mereka juga mengajarkan dan memperkenalkan adat dan tradisi di daerah kami agar kami dapat mengetahui dan juga mematuhi dan juga menghormati. Dan mereka juga mengajarkan kami untuk saling menghormati dan menghargai sesama orang atau orang yang lebih tua dari kami. Misalnya ketika kita berpapasan sama orang, kita harus saling menegur, menyapa, atau ketika ada yang lewat di depan rumah, itu kita harus menyapa atau mempersilahkan mereka untuk mampir dulu ke rumah sebagai tanda bahwa kita menghargai mereka dan juga menghormati mereka. Dan juga mereka mengajarkan nilai-nilai agama dan juga moral. Dulu teman-teman, di kampung saya ada beberapa tempat mengaji, tempat untuk kita pergi belajar ngaji. Jadi setiap selesai sholat maghrib, itu kita tidak langsung balik ke rumah, tapi kita langsung menuju ke tempat pengajian untuk pergi atau untuk belajar mengaji bersama teman-teman. Baik teman-teman, dari parenting orang tua saya tadi, di sini saya dapat menanggapi bahwa
parenting atau pola asuh orang tua dari timur ini, terutama orang tua saya tadi, memiliki ciri khas yang unik. Jadi mereka sangat menekankan pada kehormatan, ketaatan, dan juga nilai-nilai budaya. Mereka juga cenderung memberikan pengawasan yang ketat kepada anak-anak mereka dan juga memberikan arahan yang kuat. Mereka juga cenderung mengawasi anak-anak mereka secara ketat dan juga memberikan arahan yang kuat. Mungkin sebagian orang di luar sana beranggapan bahwa pola asuh ini kasar, keras, dan sebagainya. Ya, tapi menurut saya pribadi tujuannya tidak lain hanya untuk membimbing saya dan juga ketiga saudara saya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat untuk kedepannya dan juga menjadi orang-orang yang lebih sukses kedepannya. Kemudian kalau kita buat perbedaannya dalam aspek komunikasi, tentu berbeda teman-teman antara parenting VOC dan juga parenting kekinian ini. Jadi perbedaan dalam aspek komunikasi, misalnya pendekatan komunikasi. Jadi kalau parenting VOC ini cenderung satu arah, yang dimana orang tua memberikan nasihat atau arahan, itu anak hanya bisa mendengarkan saja. Jadi di situ ada penekanan, anak tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat atau mengatakan kalau dia setuju atau tidak. Berbeda dengan parenting kekinian, teman-teman. Kalau parenting kekinian ini, orang tua merangkul anak, jadi mereka membahas sesuatu, di situ orang tua akan menanyakan pada anak, dia sependapat atau tidak, atau dia punya pendapat lain. Jadi di sini itu di parenting kekinian ini, anak punya hak untuk berpendapat, untuk mengatakan kalau dia setuju atau tidak. Beda dengan parenting VOC tadi, yang dimana anak hanya bisa mendengarkan tanpa anak bisa mengatakan bahwa dia setuju atau tidak, sependapat atau tidak. Kemudian penggunaan bahasa tentunya berbeda teman-teman. Kalau parenting VOC ini mungkin cenderung nadanya agak keras, tinggi, kasar. Berbeda dengan parenting kekinian yang dimana orang tua itu berbicara pada anak itu sangat lembut, agar anak itu juga merasa nyaman. Teman-teman, parenting VOC dan parenting kekinian ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan penting untuk kita menentukan keseimbangan yang pas sesuai dengan nilai dan kebutuhan keluarga. Dan kemudian dampaknya pada anak. Teman-teman, yang pastinya parenting ini ada dampak positif dan juga negatifnya. Jadi positifnya itu anak diajarkan disiplin, patuh, taat, sopan, mengajarkan nilai-nilai moral dan agama, kemudian adat istiadat. Kemudian dampak negatifnya itu anak mudah merasa cemas, kemudian kurang percaya diri, dan juga kalau tentang hukuman fisik itu seharusnya juga kurang bagus kalau pada anak usia dini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.